Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya pulang dari ceramah TV One, pulang ke Makassar. Biasanya kan kalau kita naik pesawat diumumkan HP dinonaktifkan. Matikanlah HP saya. Meskipun saya tidak taziah, mati HP-ku. Mendarat di Makassar, aktifkan. Tiba-tiba bersamaan ucapan belasungkawa 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang pertama meninggal? Teman SMP-ku. Kerja dia di kampung TV kabel. Rusak TV langganannya, kantor BRI di kampung saya, ditelepon datang perbaiki. Naiklah dia ke atap. Dia tidak melihat ada kabel telanjang. Dia peganglah itu kabel, kesetrum, jatuh dari lantai 2, meninggal. Padahal dari rumahnya keluar sehat walafiat, tidak ada yang pikirkan dia bakal mati. Ucapan belasungkawa yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP saya. Malam hari masih sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya jamaah, kembali ke rumahnya cerita dengan keluarga. Masuk waktu subuh ke masjid. Selesai sholat subuh, dia cengkrama dengan teman. Selesai sholat subuh, jatuh, meninggal di masjid. Tidak ada yang bayangkan dia ke masjid, pulang jadi jenazah. Ucapan belasungkawa yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga saya pensiun, lalu pagi-pagi dia bilang sama istrinya, Bu, kita pergi makan soto Banjar di jalan dekat kantor pos Makassar. Itu soto Banjar paling terkenal di Makassar. Bapak umur panjang, mudah-mudahan ke sana. Tapi jangan minta ditraktir sama saya. Lalu dia bilang, baiklah kita ke sana. Karena perempuan lebih lama make up-nya, standby-nya lebih lama, suaminya bilang, kau duluan dandan. Berdandan istrinya, dia keluar rumah sambil nunggu istrinya. Keluar ke rumah, antara pintu pagarnya dengan jalan raya, jalan Anoang, itu ada jembatan kecil dari rumahnya. Terpeleset, jatuh, meninggal. Semua sehat walafiat, tidak dibayangkan bakal mati, tapi meninggal. Kenapa saya sampaikan cerita ini? Saya ingin menyampaikan kepada kita, meyakinkan kepada kita semua, pikiran kita yang kalah oleh setan. Apa? Selalu berpikir, masih lama saya mati, nanti saya sudah tua, nanti saya pensiun. Siapa janji kok? Siapa yang janji masih lama mati? Ini muka-muka bapak sekarang sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi bisa jadi pulang ketabrak becak, mati. Namanya ajal. Untuk apa disampaikan ini? Karena malam ini saya diberikan judul oleh panitia yang agak hoax sedikit. Apa judulnya? Dan akhirnya kita pun merindukan kematian. Ini sepertinya dusta ini judul ini. Ada yang merindukan kematian di sini? Ada? Saya tidak merindukan kematian, Pak. Yang aku rindukan adalah poligami. Tidak berani, Pak. Ada di sini merindukan kematian? Ada kira-kira bapak-bapak merindukan kematian? Ayo sebut, ada? Ada? Dah catat malaikat, kalau gitu dia sudah rindu, balik ambil sebentar. Tapi ada manusia yang diberikan jaminan Allah. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat ketika kisah Rasulullah wafat? Hari Senin, sama hari lahirnya beliau. 12 tanggalnya, sama tanggal kelahiran beliau. Bulan Rabiul Awal, sama bulan kelahiran beliau. Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah sakit. Ya kalau bahasa modern sekarang influenza. Lalu Allah panggil Jibril. Jibril, kau panggil malaikat Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat. Kau turun ke dunia. Jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau, eksekusi. Kalau tidak mau, tunda sampai dia mau. Masya Allah. Turun malaikat. Rasulullah, 4 malaikat turun. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. 5 masih berempat. Sampai langit pertama, Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa. Mas bro, tentu dalam hadis tidak ada mas bro. Ini Ustadz zaman now. Ya.
Mas bro, saya kan tidak bertugas. Ente yang bertugas, ente aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan yang CS selama ini. Kamu yang selalu jumpa sama dia. Kau temani saya. Dia bilang, enggak, saya tunggu aja sampean di sini. Turunlah malaikat pencabut nyawa bertiga. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Kata Nabi, ya Fatimah, ada tamu, buka pintu. Fatimah buka pintu. Abah, tidak ada orang. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Siapa dia itu? Nyata malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk menjemput engkau pada hari ini. Tapi Allah perintahkan saya untuk tanya dulu. Sampean sudah mau apa tidak? Kalau bapak-bapak ditanya kira-kira apa jawabannya? Apa jawaban bapak? Kalau di sini ada caleg, maka saya tahu jawabannya. Apa? Tunggu dulu bos, orang belum pilih caleg. Tapi apa jawaban Rasulullah? Saya siap. Senior-senior saya 24 Nabi dan Rasul terdahulu selesai melaksanakan tugas menghadap kepada Allah. Aku pun merindukan menghadap kepada Allah. Saya juga rindu, saya sudah mau menghadap kepada Allah. Tapi ada yang aneh nih, kata Nabi. Apa yang aneh? Kata malaikat, apa? Mana CS saya? Mana Jibril? Ada di atas, dia menunggu. Panggil dulu, ada perkara yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Wih bos. Wih bro. Nah cari kau temanmu. Saya bilang memang kau turun tadi, banyak sekali ceritamu. Dia turun loh. Kenapa? Dia cari kau temanmu. Ayo kalah turun. Nah datanglah Jibril menghadap kepada Nabi. Ada apa ya Muhammad? Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah. Kalau hari ini saya harus dicabut nyawa saya, tolong beritakan saya kabar gembira. Tolong kasih saya kabar gembira yang menyenangkan. Lalu kata Jibril, tunggu kalau begitu Mas Bro. Saya dulu melapor kepada Big Boss. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun malaikat Jibril membawa berita gembira. Apa gerangan? Ya Muhammad, ada kabar gembira dari Allah. Apa? Kalau engkau punya dosa. Kalau engkau punya dosa, kalau ada, Allah telah menghapus dosa-dosamu. Yang kedua apa lagi? Allah telah menyiapkan seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menjemput rohmu. Coba bayangkan, masih ingat zaman Orde Baru? Kalau Pak Harto mau datang kan, kita kumpul itu di pinggir jalan. Waktu itu saya masih SD. Bawa bendera merah putih. Itu. Ini siapa yang jemput? Malaikat. Saya pernah ke kampungnya Ustadz Amin di Pulau Kijang. Jauh sekali Pak, jauh lagi. Naik perahu ketinting. Yang tok. Itu 8 jam. Tapi hilang rasa capek saya. Ketika saya naik ke atas, turun dari perahu, semua orang menyambut saya. Assalamualaikum Ustadz. Baris-baris orang. Saya bilang, seolah-olah saya seperti Pak Harto. Itu baru manusia yang jemput kita Pak. Ini seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan jemput baris menghadap, menunggu kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau Rasul paling terakhir, Allah mengharamkan seluruh Nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam sorga. Nabi tersenyum, alhamdulillah, berita gembira. Tapi Jibril, itu kan gue, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku yang iktikaf di Masjid Sunda Kelapa. Kita semua yang dipikirkan Nabi, Nabi tidak memikirkan dirinya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku. Tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Lalu datang Jibril membawa berita. Ya Muhammad, baru saya dapat berita dari Allah. Seluruh umat Nabi sebelummu, haram umatnya masuk sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, maka mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Oh begitu? Iya. Kalau begitu Jibril, eksekusi, laksanakan tugasmu. Jibril lalu mundur melangkah ke belakang. Kenapa? Bukan tugasnya mencabut nyawa. Lalu Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas Bro, kau yang tugas,
laksanakan tugasmu. Dicabutlah rohnya Rasulullah. Berangkat mulai meninggalkan telapak kaki. Naik ke betis beliau. Naik ke paha beliau. Sampai ke perut. Sampai ke dada beliau. Sampai ke tenggorokan beliau. Keluar air keringat. Kelihatan biji-biji keringat di muka Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berbalik. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apa kau jijik melihat saya?" Jibril berkata, "Demi Allah yang menguasai segala-galanya, saya tidak jijik. Saya hanya tidak tega melihat engkau dicabut rohmu." Lalu Nabi bersabda, "Andai saja Allah tidak mencintai saya, andai saja Allah tidak sayang kepada saya, maka pasti saya akan merasakan begitu sakitnya sakaratul maut ini." Lalu Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, jangan engkau timpahkan umatku. Jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini." Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.